Go Ahead Eagles juara KNVB Cup, Dean James dan kawan-kawan ke Liga Eropa. Klub yang diperkuat oleh Dean James yakni Go Ahead Eagles juara KNVB Cup. Prestasi ini mengantarkan mereka lolos otomatis ke Liga Eropa di musim depan. Trofi KNVB Cup turut memastikan Go Ahead Eagles untuk mengamankan tempat di Liga Eropa di musim depan. Mereka akan tampil di kompetisi kasta kedua Eropa tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Anthony cetak gol ke gawang Girona, Real Betis semakin dekat ke zona UCL. Anthony menyumbangkan gol dalam kemenangan Real Betis atas Girona. Hasil itu membawa Los Verdes Blancos semakin dekat dengan zona Liga Champions. Kemenangan atas Girona membuat Real Betis kini mengoleksi 51 poin di klasemen Liga Spanyol. Pasukan dari Manuel Pellegrini kini ada di urutan ke-6. Artinya peluang Real Betis untuk tampil di kompetisi tertinggi Eropa masih terbuka lebar. Barcelona kokoh di puncak klasemen. Barcelona memetik 3 poin krusial lewat kemenangan tipis 1-0 atas tim tamu Real Mallorca. Skuad Hansi Flick tampil sangat dominan dan pantas bisa menang. Tetapi Barcelona hanya bisa mencetakkan 1 gol lewat upaya dari Dani Olmo di menit ke-46. Skor 1-0 dan 3 poin membuat Barcelona mempertahankan puncak klasemen dengan koleksi 76 poin. Fokus Madrid kalahkan Barcelona di La Liga dan juga Copa del Rey. Carlo Ancelotti menegaskan bahwa fokus timnya di musim ini adalah mengalahkan Barcelona di La Liga dan juga di ajang Copa del Rey. Hal tersebut bakal membuat Madrid bisa menutup musim ini dengan meraih trofi. Don Carlo juga membantah anggapan bahwa Madrid bukan unggulan saat menghadapi Barcelona. Ia mengakui bahwa El Barça tampil apik di musim ini. Namun pria asal Italia ini yakin bahwa Madrid bakal terus memperbaiki diri untuk bisa mengalahkan Barcelona. Man City kalahkan Aston Villa demi tiket ke Liga Champions. Manchester City memetik kemenangan dramatis atas tim tamu Aston Villa. Skuad dari Josep Guardiola membutuhkan gol di menit akhir untuk bisa mengamankan skor akhir 2-1. Gol Bernardo Silva di babak pertama sempat dibalas oleh Marcus Rashford di menit ke-18. Tuan Roma lantas mencetakkan gol penentu kemenangan di ujung babak kedua lewat gol dari Matheus Nunes. Kemenangan ini mendongkrak posisi Man City ke peringkat ketiga klasemen, sementara Aston Villa kini turun ke peringkat yang ke-7. Jamie Vardy sebut Leicester City musim ini benar-benar memalukan. Jamie Vardy tidak segan-segan melempar kritik pedas kepada Leicester City. Vardy menilai bahwa The Foxes tampil sangat memalukan sepanjang musim ini dan tidak memperlihatkan performa seperti tim Premier League yang lain. Leicester City memang tampil mengecewakan sepanjang musim 2024-2025. Mereka hanya mampu meraih 4 kemenangan dalam 33 pertandingan. Leeds United mesin gol yang siap menggebrak di Premier League. Serangan agresif yang dipimpin oleh Joel Piero dipadu dengan pertahanan solid yang dikomandoi oleh Pascal Schreck membuat mereka mendominasi setiap pertandingan. Dengan torehan 89 gol dan hanya 29 kali kebobolan, Leeds United tak hanya naik ke kasta tetapi juga melakukannya dengan gaya yang mengesankan. Rata-rata Leeds United mencetakkan lebih dari 2 gol per pertandingan. Scott Parker, spesialis promosikan tim ke Premier League. Burnley berhasil promosi lagi ke Premier League setelah semusim turun kasta. Scott Parker selaku manajer dari Burnley mempertajam catatannya sebagai spesialis promosi. Dalam 5 tahun terakhir, Parker sudah mempromosikan 3 tim ke Premier League. Pertama adalah Fulham di musim 2019-2020, lalu Bournemouth di musim 2021-2022, dan kini bersama Burnley. Namun Burnley juga patut waspada catatan negatif yang mengiringi sukses dari Parker tersebut, sebab di musim perdananya setelah comeback ke Premier League, Parker malah gagal dan kemudian dipecat. AC Milan membeli ketika jumpa dengan tim-tim besar. AC Milan masih kesulitan beranjak dari papan tengah di Serie A musim ini. Boleh jadi rekor buruk tersebut ketika bertemu dengan sesama tim besar jadi alasannya. Hasil melawan Atalanta kemarin juga menambah catatan buruk mereka setiap bertemu dengan penghuni 8 besar musim ini. Dari 14 pertandingan yang sudah dilalui, Milan cuma bisa mendapatkan 8 poin. Itu hasil dari 1 kemenangan, 5 imbang, dan 8 kali kalah.
Nico Paz ingin lanjut di Como di musim depan. Nico Paz mengaku senang bisa bermain di Serie A musim ini. Dia pun berharap masih berlanjut lagi menjadi pemain Como di musim depan. Diketahui Nico Paz dibeli Como dari Madrid pada musim panas lalu dengan bandrol mencapai 6 juta euro dan dikontrak sampai tahun 2028. Tak disangka Nico Paz bisa beradaptasi dengan cepat dan menjadi andalan di Como. Pemain asal Argentina itu sudah membuat 6 gol dan juga 7 assist dari 30 pertandingan di ajang Serie A. Mungkin sudah waktunya bagi Milan untuk jual Rafael Leao. Mantan pemain AC Milan yakni Roberto Donadoni merasa kalau kubu Rossoneri perlu mempertimbangkan untuk bisa melego bintang mereka yakni Rafael Leao. Andre pilar asal Portugal itu sudah tak lagi masuk dalam rencana klub di masa depan. Performa dari Leao sekarang justru terus menurun, yang dirasa ada pengaruh dari perubahan pelatih. Saat ini Milan tengah dilatih oleh Sergio Conceição, tetapi tidak begitu berpengaruh pada penampilan Leao maupun untuk Diavolo Rosso secara keseluruhan. Dipastikan aman degradasi, Ruben Amorim mulai mainkan bocil-bocil akademi. MU akhirnya bisa bernafas lega meski kembali menelan kekalahan. Kali ini dari Wolverhampton dengan skor tipis 1-0. Setan Merah secara otomatis dipastikan tidak akan terdegradasi dari Premier League musim ini. Sementara itu Ruben Amorim sejak kesuksesan MU lolos ke babak semifinal Liga Eropa, kini mereka sudah menegaskan bahwa ia mulai mengandalkan pemain-pemain belia dari akademi di sisa laga dari Premier League. AC Milan fix pulangkan Joao Felix ke Chelsea. Klub Serie A AC Milan sudah mengambil sikap terkait masa depan dari Joao Felix. Mereka memutuskan tidak mempermanenkan sang pemuda dari Chelsea. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Milan sudah membulatkan tekad untuk tidak mempermanenkan Joao Felix di musim panas. Penyebabnya adalah faktor performa. Penampilan Felix di awal-awal tergolong impresif, namun performanya cenderung kemudian menurun. Liverpool incar wonderkid Leicester City calon penerus dari Mo Salah. Liverpool tengah mengincar solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepergian dari Mo Salah. Kabar terbaru menyebutkan The Reds kini melirik Jeremy Monga, pemain muda berbakat dari Leicester City. Monga dengan usianya yang masih menginjak 15 tahun dinilai memiliki potensi untuk bisa menjadi bintang di masa depan. Monga sendiri merupakan pemain jebolan akademi dari Leicester City. Sekarang ini ia memegang rekor sebagai pemain termuda kedua yang mencatatkan debutnya di pentas Premier League. Arsenal disarankan rekrut bintang muda Crystal Palace ini jika Thomas Partey hengkang. Thomas Partey dikabarkan akan meninggalkan klub setelah kontraknya mendekati akhir. Menurut Owen Hargreaves, Adam Wharton bisa menjadi solusi lini tengah Arsenal sebagai pengganti dari Thomas Partey. Gelandang muda milik Crystal Palace tersebut dianggap cocok dengan gaya main dari Mikel Arteta. Palace sendiri membandrol Wharton dengan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar 70 juta pound sterling. Harga tersebut menunjukkan kepercayaan diri Palace pada potensi dari Adam Wharton. Berburu defender baru back in terjadi target operasi dari Manchester United. Raksasa Premier League Manchester United sedang gencar berburu back tengah yang baru. Nama Jan Bissek dari Inter Milan mencuat sebagai target utama Setan Merah. Dari kabar yang dilansir dari Viajes, Manchester United harus mempersiapkan dana mencapai 60 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah agar Inter Milan serius mempertimbangkan tawaran mereka pada back asal Jerman tersebut. Pemain internasional Jerman ini telah tampil 57 kali untuk Inter dan mencetakkan 4 gol dan mencatatkan 5 assist dalam prosesnya. Bakal didepak Madrid, Ancelotti bisa pimpin timnas Brasil di kualifikasi Piala Dunia. Carlo Ancelotti dikabarkan kuat akan segera didepak oleh Madrid begitu musim kompetisi berakhir. Pelatih asal Italia itu bahkan disebut akan memimpin Los Blancos di ajang Piala Dunia antar klub di musim panas. Ancelotti sendiri dikabarkan kuat akan mengambil alih tugas dari Dorival Junior di timnas Brasil begitu ia meninggalkan Real Madrid nantinya. Jika tugas terakhirnya bersama Los Blancos adalah pertandingan melawan Real Sociedad di akhir pekan Mei mendatang, maka Ancelotti bisa segera mengurus timnas Brasil pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia.
Kini giliran Bernardo Silva segera didebak oleh Manchester City. Manchester City kini mulai bersih-bersih, peremajaan skuad dilakukan. Kevin De Bruyne sudah direlakan pergi dan kini giliran dari Bernardo Silva. Bernardo Silva masih punya kontrak sampai musim panas 2026 dan di musim ini Bernardo Silva tampil tidak sebanyak di musim lalu. Kedatangan Marmus dan juga jebolan pemain akademi Megate jadi saingannya. Silva sendiri dikabarkan turut siap cabut dari Manchester City. Dikabarkan harga pasaran Bernardo ada di kisaran 30 juta euro atau sekitar 574 miliar rupiah. Tolak MU, pemain timnas Portugal ini pilih gabung dengan Manchester City. Biar sudah rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Diogo Costa di musim panas. Kiper FC Porto tersebut dan juga kiper dari timnas Portugal itu lebih memilih bergabung dengan Man City di musim panas nanti. Menurut laporan dari Corriere da Manna, Costa sudah menolak ajakan dari MU untuk pindah ke Inggris karena ia sudah bersepakat untuk pindah ke Manchester City. Costa sendiri melihat prospek bermain di Man City lebih bagus ketimbang di MU, sehingga ia memilih pindah ke Manchester Biru alih-alih memilih setan merah. Liverpool incar mantan pemain dari Manchester United. Liverpool mengincar mantan pemain Manchester United yakni Mason Greenwood untuk bisa memperkuat lini serang dari Liverpool musim depan. Menurut laporan dari VHS, Liverpool saat ini mempersiapkan langkah untuk bisa mendatangkan mantan bintang MU tersebut di musim panas. Liverpool dikatakan siap menghabiskan 75 hingga 80 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Mason Greenwood yang saat ini sedang memperkuat Marseille. Mantan penyerang dari Manchester United itu kini telah mengoleksi 19 gol dan juga 4 assist dari semua kompetisi.